Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Randi Akwan SPD, Guru PJOK SD Negeri 020272 Binjai Utara, yang beralamat Jalan Jawa, Kelurahan Damai, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Saya telah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemahaman Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Para guru yang hebat, dalam modul Merdeka Belajar terdapat 5 poin, yakni modul yang pertama, mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru yang hebat, pada modul pertama tentang mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Poin yang pertama dari modul ini adalah memahami dan menghayati diri sebagai manusia merdeka untuk terus maju. Jadi, sebelum memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dengan cara merefleksikan apa yang telah kita lakukan. Poin yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Poin yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Pada modul yang kedua, kita mempelajari mendidik dan mengajar. Poin yang dapat kita petik dari modul ini adalah yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Poin ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, sehingga dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya. Poin yang keempat, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Poin yang kelima, kita mengenal sistem Among. Ing ngarso tulodo, ing hadia mangun karso, tut wuri handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah memotivasi dan memberi semangat, di belakang memberi dukungan. Dan yang terakhir, poin keenam, manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid,
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik kita sebagai manusia ataupun kita sebagai anggota masyarakat. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar guru harus sesuai dengan perubahan zaman. Sehingga cara mendidik dan mengajar guru harus sesuai dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya. Asas Trikon dianggap paling tepat yang berpihak terhadap murid, di mana terbagi 3 aspek, yaitu yang pertama, continue, yang kedua, convergent, yang ketiga, konsentris. Continue artinya pengembangan yang harus dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Convergent artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul yang keempat, dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara melatih keberanian berpendapat atau olah akal, mengasah perasaan dan perilaku atau olah akal, memunculkan kehendak atau olah rasa. Dan yang terakhir, mendidik dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya, modul yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Poin yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan zaman muridnya tersebut. Poin yang kedua, setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi-potensi yang berbeda, yakni harus sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Poin yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid. Poin yang keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan diajar Dewantara. Yang kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan, yakni yang pertama adalah keluarga. Karena keluarga merupakan pendidikan pertama untuk seorang anak, dan keluarga tempat seorang anak untuk tumbuh. Sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai agama, bersikap, dan berperilaku budi pekerti, dan cara pandang terhadap segala sesuatu. Yang kedua, yakni sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak, yang mana di sekolah menyediakan berbagai pendidikan, berbagai ilmu pengetahuan,
keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Selanjutnya, masyarakat. Masyarakat atau pergerakan muda, pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat layaknya keluarga, dan sekolah sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni tentang bagaimana anak itu bergaul dan berteman. Demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.